Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novaldo Immanuel Haloho dengan NIM 241755037. Saya berasal dari kelas 3B Prodi D4 Kimia Terapan Sambung 24. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan laporan penelitian kami sebelumnya, teknologi bahan anorganik, ya dengan judul evaluasi efektivitas fitoremediasi menggunakan tanaman lokal untuk tanaman terkontaminasi logam berat di lingkungan pertanian. Masuk ke bagian bab 1 pendahuluan, di mana terdiri dari latar belakang dan tujuan. Nah, ada pun latar belakang dari penelitian kami sebelumnya, yaitu yang pertama, adanya aktivitas industri, yang mana aktivitas industri ini tentunya akan menghasilkan limbah logam berat, dan tentunya limbah logam berat yang menumpuk akan menyebabkan pencemaran pada tanah. Nah, pencemaran tanah ini tentunya tidak baik bagi lingkungan ya. Nah, kita tahu itu. Nah, maka dari itu beberapa peneliti menggunakan beberapa metode untuk mengurangi atau menyerap logam berat tersebut. Salah satunya dengan cara penggunaan fitoremediasi. Fitoremediasi ini menggunakan beberapa tanaman seperti tanaman lokal, contohnya seperti lidah buaya, tulsi, dan lain sebagainya untuk menyerap logam-logam berat tersebut. Tanaman ini dapat dimanfaatkan sebagai media resapan logam berat di tanah. Masuk ke bagian tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama, untuk mengetahui perbedaan kemampuan tanaman lokal yang berbeda dalam menyerap dan menstabilkan logam berat di tanah terkontaminasi. Yang kedua, untuk menentukan nilai efisien removal konsentrasi logam berat di tanah setelah aplikasi teknik fitoremediasi menggunakan tanaman lokal yang terpilih. Masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, itu fitoremediasi, yang mana fitoremediasi merupakan pilihan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan yang memanfaatkan proses biologis untuk mendegradasi, menyerap, mengubah logam berat di tanah. Nah, fitoremediasi ini menggunakan kemampuan alami spesies tanaman untuk menyerap, mengumpulkan, dan mendetoksifikasi logam berat di dalam tanah. Proses fitoremediasi dimulai dari akar pada tanaman yang menyerap pestisida, logam berat, dan hidrokarbon di dalam tanah, yang kemudian pada tahap selanjutnya zat-zat ini, zat kimia seperti logam berat dan pestisida tadi, akan diangkut oleh sistem vaskular tumbuhan, di mana nanti zat-zat yang berbahaya ini akan naik ke bagian pucuk tumbuhan. Nah, namun terkadang sebagian dari itu akan tersimpan di dalam akar tumbuhan. Nah, lanjut kita masuk ke bagian manfaat fitoremediasi. Manfaat fitoremediasi yang pertama yaitu teknik yang hemat biaya, di mana karena tanaman yang bersifat autotrof dan memerlukan perawatan yang rendah, sehingga perawatannya lebih mudah dan murah dalam ekonomis. Yang pemanfaatan yang kedua yaitu ramah lingkungan, karena mengandalkan kemampuan tanaman, yaitu kemampuannya yang dapat mengurangi polutan. Manfaatan yang ketiga yaitu penerapan yang luas, di mana fitoremediasi dapat dimanfaatkan di ladang yang luas dan gampang dibuang. Keempat yaitu stabilitas yang baik, mampu mengurangi penyebaran yang luas sehingga tidak menyebabkan erosi pencucian logam. Manfaat yang kelima yaitu amandemen tanah, karena meningkatkan kesuburan dan sifat tanah dengan melepaskan bahan organik ke dalam tanah. Kita masuk ke bagian teknik fitoremediasi, di mana teknik fitoremediasi itu dibagi menjadi 4. Teknik yang pertama yaitu fitoekstraksi, di mana ekstraksi ini merupakan pengangkutan toksin oleh akar tanaman ke dalam tunas tumbuhan. Nah, untuk menghilangkan toksin dari tanah, akar dan tunas tersebut akan dipanen. Nah, teknik yang kedua yaitu fitostabilisasi, di mana menggunakan tanaman yang tahan terhadap logam berat yang ada pada tanah yang tercemar, dan tujuannya adalah untuk menstabilkan tanah, kondisi tanah, sehingga dapat mengurangi bioavailabilitas di lingkungannya. Masuk ke teknik yang ketiga yaitu rizofiltrasi, di mana rizofiltrasi ini menggunakan akar tanaman untuk membersihkan polutan
dari limbah air. Nah, kita masuk ke teknik yang terakhir yaitu fitovolatil, di mana tanaman digunakan untuk mengubah berbagai polutan menjadi bentuk volatil yang lebih aman. Setelah tercipta volatil yang aman, setelah itu volatil ini akan dilepas ke udara melalui daun. Masuk ke bagian keempat yaitu faktor yang mempengaruhi fitoremediasi pada logam berat. Nah, akar tanaman, daun, tunas, kemudian sifat fisika, sifat kimia, dan sifat biologis pada suatu tanah itu semuanya dapat mempengaruhi fitoremediasi pada logam berat. Adapun beberapa faktor yang akan dibahas pada kali ini yaitu yang pertama, spesies tanaman yang ramah terhadap fitoremediasi. Nah, untuk penentuan spesies tanaman ini, kita harus mencari tanaman yang betul-betul dapat menyerap logam berat. Ya, seperti misalnya dia memiliki akar yang luas atau dia memiliki kemampuan yang kuat, yang cukup dalam menyerap logam berat. Nah, pada penelitian ini beberapa tanaman yang dipilih yaitu seperti vetiver, tulsi, dan lidah buaya. Karena tanaman ini dianggap mampu dalam menyerap logam berat dengan baik. Faktor yang kedua yaitu sifat medium, di mana sifat medium ini terdiri dari tingkat keasaman tanah, tekstur tanah, ion, suhu, serta jumlah nutrisi. Nah, semua ini perlu dipertimbangkan dalam menggunakan teknik fitoremediasi. Nah, pada penelitian ini tanah yang digunakan itu adalah tanah merah, yang mana tanah ini mungkin memiliki tingkat keasaman yang tinggi atau misalnya yang rendah. Kemudian teksturnya. Faktor yang ketiga yaitu fitoremediasi di zona akar. Nah, peran akar pada tanaman itu sangat penting, di mana akar ini dapat karena akar ini merupakan titik awal masuknya si polutan tadi ke dalam tumbuhan. Nah, tentu untuk pemilihan akar tanaman dengan akar yang baik itu sangat diperlukan pada penggunaan metode fitoremediasi. Lanjut, faktor yang keempat itu ada promotor fitoremediasi. Contohnya seperti bakteri yang mampu melarutkan fosfat dalam menggerakkan pertumbuhan tanaman. Kemudian ada tingkat hormon pertumbuhan serta osmolit. Kita masuk ke faktor yang terakhir yaitu ada fitoremediasi dan kendala lingkungan, yang mana ini merupakan suatu kendala yang nyata dalam penerapan fitoremediasi. Contohnya seperti kondisi lingkungan di suatu tempat, suhu, kemudian ada pengaturan penghilangan polutan karena mengatur transpirasi, pertumbuhan, dan metabolisme tanaman. Nah, semakin tinggi suhu, semakin cepat laju penghilangan logam melalui tanaman dan meningkat secara linear. Nah, ini merupakan faktor yang mempengaruhi fitoremediasi pada logam berat di sekitar lingkungan. Kita masuk ke bagian logam berat, di mana logam berat ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu esensial dan non-esensial. Yang mana logam esensial itu seperti Cu, Mn, besi, Fe, kemudian nikel, dan Zn itu penting bagi tubuh manusia. Nah, artinya yang esensial ini, logam-logam esensial ini masih dapat berguna bagi tubuh manusia. Namun ada jenis logam yang lain seperti non-esensial, seperti Pb, kadmium, kromium, dan lainnya itu sangat beracun dan tidak memiliki manfaat dalam tubuh manusia. Kemudian kita masuk ke jenis tanaman. Nah, jenis tanaman ini sangat beragam, di mana tanaman yang digunakan pada metode fitoremediasi itu sangat memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, adapun tanaman-tanaman yang digunakan pada fitoremediasi tanah itu contohnya seperti lidah buaya, kemudian tumbuhan aromatik, kemudian ada bunga matahari, vetiver, dan tulsi. Next, kita masuk ke bagian bab 3, metode penelitian, yang mana terdiri dari alat dan bahan dan prosedur percobaan. Alat yang digunakan meliputi kertas uji pH, desikator, serta alat instrumen. Contohnya seperti alat AAS. Kemudian ada pembahan yang dibutuhkan, yakni seperti tanaman lokal, vetiver, lidah buaya, dan tulsi. Nah, bahan lain diantaranya seperti tanah merah, media tanaman, pot, serbuk logam, Pb, Cd, Zn. Kemudian ada pun prosedur percobaan. Yang pertama itu dilakukannya pengumpulan sampel. Sampel ini misalnya kayak pengumpulan tanaman. Kemudian ada karakteristik tanah,
dengan serbuk logam. Ini sangat penting karena kita untuk mengetahui pengaruh si tanaman itu dalam menyerap logam tadi. Jadi tanahnya ini yang sebelumnya misalnya belum terkontaminasi harus dikarakterisasi dulu dengan serbuk logam agar terkontaminasi. Nah, kemudian kita lakukan perlakuan melalui media tanam. Nah, nanti media tanam yang digunakan itu kan pot yang digunakan tuh ada 9 pot, di mana 3 pot masing-masing 3 pot itu akan berisi logam yang berbeda. 3 pot untuk ZN, 3 potnya lagi untuk PB, dan 3 potnya lagi untuk kadmium. Nah, nanti di sini kita akan menanam si 3 tanaman yang berbeda juga di masing-masing si potnya tadi. Jadi misalnya di pot pertama ada PB, itu dimasukkan ditanam lidah buaya. Nanti di pot yang kedua PB dengan tanaman yang berbeda lagi, itu ada tulsi misalnya. Setelah semuanya udah kelar dan ditanamkan tanaman tadi di masing-masing pot yang dengan kontaminasi yang berbeda, kemudian dilakukan investigasi seperti eksperimental. Itu ada 3 uji. Yang pertama uji pH, uji kadar air, dan AAS atau atomic absorption dan spektroskopi. Kita masuk ke bagian bab 4, hasil dan pembahasan. Didapat pada percobaan yang pertama, yaitu percobaan stabilitas pH tanah, di mana tulsi diderai pH 7,1, aloe vera pH 7,1, dan vetiver pH 7,2. Dari hasil data uji pH tersebut, nah kita dapat menyimpulkan nih bahwasannya ketiga tanaman tadi menunjukkan mampu mempertahankan pH tanah dalam kondisi netral dalam rentang 7,1 sampai 7,3 selama 4 minggu. Hasil yang kedua yaitu pengukuran kelembapan tanah, di mana tulsi mampu melembabkan tanah 15 sampai 17%, aloe vera mampu melembabkan tanah 25 sampai 35%, dan vetiver mampu melembabkan tanah dari 20 hingga 25%. Dari hasil data uji kelembapan tanah, di antara ketiga tanaman, aloe vera memiliki kelembapan tertinggi dan tulsi yang terendah. Namun, perbedaan ini menegaskan bahwa masing-masing tanaman memiliki strategi dan kemampuan dalam menjaga kelembapan tanah. Ke bagian efisiensi penurunan logam berat. Yang pertama itu ada PB, ditunjukkan diagram. Nah, pada diagram di atas, tulsi menunjukkan paling efektif dalam menurunkan kadar PB dari 6.600 mg per kilogram menjadi 188,3 mg per kilogram. Nah, vetiver juga efektif dengan penurunan hingga 164,3 mg per kilogram, dan aloe vera menurunkan PB menjadi 179,6 mg per kilogram. Kemudian pada kadar CD itu dari diagram yang ditunjukkan bahwasanya menunjukkan tulsi menurunkan konsentrasi CD dari 80 mg per kilogram menjadi 18,62 mg per kilogram. Vetiver menunjukkan hingga 17,62 mg per kilogram, dan aloe vera tidak menunjukkan penurunan signifikan pada CD. Pada kadar ZN, dari hasil diagram menunjukkan bahwasanya tulsi menurunkan kadar ZN dari 300 mg per kilogram menjadi 188,3 mg per kilogram, vetiver menurunkan hingga 179,3 mg per kilogram, dan aloe vera menunjukkan ZN paling besar jadi 158,3 mg per kilogram. Nah, jadi pada ZN ini aloe vera yang paling signifikan dalam menurunkan kadar ZN. Kemudian kita masuk ke bagian bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan pertama, pada hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa ketiga tanaman bertindak sebagai penyeimbang kualitas tanah dengan mempertahankan kadar air dan kelembapan tanah. Tiap tanaman memiliki strategi dan kemampuan berbeda-beda dalam menjaga kestabilan tanah. Nah, kesimpulan kedua yaitu pada uji kadar logam dengan AAS. Dapat disimpulkan bahwa tiap tanaman memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menyerap logam berat. Nah, pada logam PB, tanaman vetiver menunjukkan penurunan paling besar dari 600 mg per kilogram menjadi 164 mg per kilogram. Nah, pada logam ZN, aloe vera mampu menunjukkan angka penurunan dari 300 mg per kilogram hingga 158,3 mg per kilogram.
Nah, pada logam CD, Vertiver mampu menurunkan konsentrasi CD dari 80 mg per kilogram menjadi 17,62 mg per kilogram. Nah, dan di sini aloe vera tidak menunjukkan penurunan yang signifikan. Dari penelitian kami sebelumnya, di sini saya berikan saran bahwasanya tentunya teknik fitoremediasi ini dapat kita terus kembangkan, mengurangi kontaminasi logam berat di tanah. Nah, maka dari itu kami sebagai peneliti sebelumnya juga masih banyak melakukan kesalahan dalam mengolah data peneliti sebelumnya, karena ini kami ngambil dari jurnal acuan dan tentunya pasti ada aja yang salah. Depannya harapan saya kesalahan itu dapat diperbaiki dan untuk teknik fitoremediasi ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut, karena perannya yang bisa jadi sangat efektif dalam mengurangi logam berat di kemudian hari. Quotes untuk presentasi kali ini: mulailah setiap harimu dengan pikiran positif dan hati yang bersyukur. Roy T. Bennett. Sekian dari saya, bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih.